Saya Merlina Mardiawati dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama yaitu tanggung jawab legal dan tanggung jawab moral perusahaan. Kalau ditanyakan apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab legal, jawabannya tidak bisa dilakukan. Dengan jelas sekali, perusahaan mempunyai tanggung jawab legal karena sebagai badan hukum, ia memiliki status legal karena merupakan badan hukum. Perusahaan mempunyai banyak hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia perorangan dewasa, seperti menuntut di pengadilan, dituntut di pengadilan, mempunyai milik, moral, kontrak, dan legal yang lain-lain, seperti subjek hukum yang biasa. Manusia perorangan, perusahaan pun harus menaati peraturan hukum dan harus memenuhi hukumannya bila terjadi pelanggarannya. Pendeknya, ia mempunyai tanggung jawab yang legal. Perlu diakui pula bahwa perusahaan publik yang kita kenal sekarang telah menciptakan suatu etis yang baru. Korporasi raksasa seperti Ford, Toyota, Philips, atau Siemens semua memulai kegiatannya sebagai perusahaan keluarga di mana kepemilikan dan manajemen berada dalam tangan yang sama. Yang perlu ditolak dalam pandangan Friedman adalah tekanan berat sebelah pada posisi pemegang saham. Friedman hanya memperhatikan the stakeholders benefit. Teori stakeholders adalah teori yang paling tepat atas pandangan Friedman. Nama saya Widya Rizka Maya. Saya akan melanjutkan pembacaan dari Merlina. Tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial. Masalah tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi lebih jelas jika kita membedakannya dari tanggung jawab lain. Bisnis selalu memiliki dua tanggung jawab ini, yakni tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial. Tetapi langsung perlu dicatat bahwa hal itu hanya berlaku untuk sektor swasta. Dalam perusahaan negara atau badan usaha milik negara, dua macam tanggung jawab ini tidak dapat dipisahkan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis. Secara positif, perusahaan bisa melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis dan semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan kelompok di dalamnya. Secara negatif, perusahaan bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis tetapi akan merugikan masyarakat atau bagian masyarakat. Perusahaan. Jika kita menyimak sejarah industri, memang ada pengusaha-pengusaha besar yang memperoleh nama harum bukan saja karena keberhasilan di bidang bisnis tapi juga sebagai filantrop. Di zaman sekarang masih terdengar nama pengusaha besar yang mempraktekkan filantropi. Ted Turner yang mendirikan CNN telah menyumbang lebih dari $1 miliar kepada PBB selama lebih dari 10 tahun untuk membantu para pengungsi dan anak-anak yang menyingkirkan ranjau dan memerangi penyakit. Billy Gates dari Microsoft. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4, yaitu beberapa kasus. Yang pertama, musibah pabrik Union Carbide di Bhopal pada 3 Desember tahun 1984 malam pukul 00.40 terjadi kecelakaan besar dalam pabrik pestisida milik Union Carbide di Bhopal, di negara bagian. Beberapa kasus musibah pabrik Union Carbide di Bhopal pada 3 Desember 1984 malam pukul 00.40 terjadi kecelakaan besar dalam pabrik pestisida milik Union Carbide di kota Bhopal di negara bagian Madhya Pradesh, India. Sampai saat itu belum pernah terjadi kecelakaan industri pada skala begitu besar. Musibah ini menewaskan seketika lebih dari 2.000 orang.
dramatik. Hari-hari berikut jumlah korban meninggal naik lagi sampai 3.500 orang. Diduga ada 5.000 orang menjadi buta dan 200.000 orang mengalami gangguan kesehatan lainnya. Sebab kecelakaan adalah kebocoran miti isocyanate atau MIC dari tangki E610 yang menyimpan 40 ton lebih dari bahan kimia yang sangat berbahaya ini. Lalu agaknya adanya kebocoran ini disebabkan karena salah satu pipa baru yang dibersihkan sehingga air masuk ke dalam tangki. Hal itu mengakibatkan suhu MIC yang disimpan dalam bentuk cairan naik terus sehingga tekanan gas yang terbentuk membuat tangki meledak. Awan gas maut yang keluar dari tangki menyelimuti kampung kumuh di sekitar pabrik dan meluas sampai mengena sebagian besar kota Bhopal yang saat itu sedang tidur lelap. Bagaimana dengan CSR tersebut? Masyarakat menjadi berdaya baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Secara berkelanjutan, sustainability, sehingga perusahaan juga dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks ini dimaknai sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan melakukannya. Kesimpulan dari presentasi tersebut adalah tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu keharusan oleh perusahaan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Hendaknya dilakukan oleh perusahaan tidak dalam bisnis semata, melainkan juga bergerak dari sifatnya dharma atau charity, menuju ke arah yang lebih menekankan pada berkelanjutan, pengembangan masyarakat, community development.